Selamat sore anak-anak. Kita bertemu kembali sore hari ini. Kita mau mulai ibadah kita secara online. Ayo anak-anak semua berdiri. Sudah berpakaian rapi semua kan anak-anak? Ya, yuk kita mulai ibadah kita ya. Kita mau nyanyikan kemurahan-Mu dengan sungguh-sungguh dengan sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik, mata dilipat, mata ditutup, tangan dilipat. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan tolong, Tuhan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kesukaan dalam hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa, roh jahat, roh main-main, roh ngantuk, roh tidak taat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yuk kita tetap berdiri ya anak-anak ya, biar semangat. Kita menyanyikan Jalan Serta Yesus dengan tepuk tangan ya anak-anak ya. Mau berjalan serta Yesus ya anak-anak. Setiap hari, dimanapun, kapanpun kita mau disertai Tuhan Yesus ya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus menyertai kita,
kita bisa salah arahnya ya. Mau maju memuliakan nama Tuhan, nanti bisa keluar dari, kalau rel kereta api itu bisa keluar dari rel. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, pasti tujuannya sampai ya. Kita mau masuk ke dalam Yerusalem baru. Ya, kita mau nyanyikan lagi ya. Ini medley ya anak-anak ya. Dengar dia panggil nama saya. Dilanjutkan ku jawab ya ya ya. Lalu dilanjutkan lagi, oh giranglah. Yuk, tetap semangat. Tepuk tangan ya anak-anak ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kalau nama kita dipanggil Tuhan, kita jawab ya anak-anak ya. Ya Tuhan ya. Kemudian hati kita bisa bersukacita, bergirang ya. Kita nyanyikan lagi medley ini. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, anak-anak sekarang boleh duduk ya. Kita mau dengarkan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu ya di gereja untuk Surabaya jam 9.15. Untuk Medan juga jam 9.15. Untuk Malang jam 10 pagi. Untuk Jakarta jam 4 sore. Nah, setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi ya. Kemudian bagi yang sudah bisa membaca dan menulis ya, kita siapkan alat-alat tulisnya. Kemudian untuk ringkasan firman Allah yang anak-anak dengar bisa dilihat kalau ada tugas ya, bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KIZYIYNP ya, KIZYIYNP. Nah, untuk anak-anak yang ikut beribadah bersama orang tua ya, minggu pagi atau minggu sore ikut bersama orang tua, anak-anak kalau mengikuti ibadah jangan jangan teriak-teriak ya. Kalau bermain ya, misalnya main tidak boleh teriak-teriak ya, tidak jalan-jalan. Nah, kalau mau ke belakang ke kamar mandi sebelum doa, anak-anak sudah pergi ke kamar mandi. Jangan keluar masuk ya anak-anak ya, yang tertib. Nah, supaya apa? Supaya tidak mengganggu ibadah yang sedang berjalan. Kalau anak-anak misalnya setiap minggu ini ibadah
Kan papa mama juga enggak ganggu ya, enggak ganggu anak-anak. Anak-anak juga pada waktu beribadah bersama orang tua di gereja juga jangan mengganggu. Supaya semua, baik anak-anak, papa mama, juga semua yang mengikuti ibadah bisa mengalami kuasa dari ibadah untuk terus menyucikan kita dan mengubahkan kita ya anak-anak ya. Nah anak-anak sekarang duduk manis, siapkan alat tulisnya, Alkitabnya ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Mari Masuk ya. Anak-anak duduk juga boleh. Kita mau menyanyikan Mari Masuk dengan sikap doa yang benar ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu, anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus genap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan kuasa dari darah Yesus. Tuhan tolong kami semua. Saya sendiri yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan juga mengurapi kehidupan saya untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkata-kata kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan firman ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan sebentar kami akan mengusir segala kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa-kuasa roh jahat, roh tidak taat yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan firman, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk anak-anak siapkan alat tulisnya, Alkitabnya. Tante akan menyampaikan firman sore hari ini. Kita belajar dari kehidupan Daud yang kecil ya. Belajar dari Daud kecil ya. Nah, anak-anak sudah sering kan mendengar tentang Daud ya. Tentang Daud melawan Goliat, Daud dengan Raja Saul. Nah, di sini ya Tuhan sudah sudah mengambil kembali jabatan raja. Tuhan sudah menetapkan Raja Saul sebagai raja, tapi karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, maka ya jabatan raja yang sudah diberikan kepada Raja Saul diambil kembali oleh Tuhan karena ketidaktaatan Raja Saul. Ya, kemudian dialihkan kepada Daud. Daud ini seorang anak yang masih kecil, ya. Daud itu masih kecil tapi sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul, ya. Nah, kemudian kalau dulu ya, kalau Tuhan mau mengangkat seseorang menjadi seorang raja, dia memanggil seorang nabi. Ya, di sini yang diutus oleh Tuhan untuk mengangkat
Daud kecil untuk menjadi seorang raja itu namanya Nabi Samuel ya anak-anak ya. Untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Daud ini siapa? Anaknya Bapak Isai ya. Bapak Isai ya. Nah, kita baca dulu 1 Samuel pasal 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita kepada Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, nah Nabi Samuel ini diutus oleh Tuhan ya untuk mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Nah, Tuhan kalau mau memilih kita harus ya memilih Daud ya, juga memilih kita harus dikuduskan terlebih dulu. Ya, bagaimana caranya menguduskan? Ya, yuk kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 4 sampai 5. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Nah, ayat 5 jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Ya, di sini Nabi Samuel ini berkata kepada Bapak Isai. Ya. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Nah, ya, untuk mengurapi Nabi Samuel untuk mengurapi Daud, ya, menjadi seorang raja harus dikuduskan terlebih dulu. Nah, kalau dulu ya untuk menguduskan manusia harus ada korban binatang yang disembelih untuk korban pendamaian sebagai penebusan dosa. Gambarnya ya kalau dulu tuh untuk penebusan dosa tuh harus ada korban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau sekarang ya untuk menguduskan kita maka harus ada darah yang menebus dosa-dosa kita, yaitu korban Kristus ya yang sudah rela mati di kayu salib untuk kita semua, baik bangsa Israel maupun bangsa kafir. Ya, Tuhan sudah mati untuk kita semua manusia, orang-orang yang berdosa. Ya, kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, zaman akhir ini adalah zamannya kita. Zaman kita sekarang, kita hidup di zaman akhir. Ya anak-anak ya.
Nah, dalam memilih seorang manusia, ya, maka pandangan manusia dan Tuhan itu tidak sama, anak-anak, dalam memilih seseorang. Yuk kita baca lagi 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, ya. Ayat 6, ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Eliab ini siapa? Kakak Daud yang paling besar. Ya, melihat Eliab lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini menurut pandangan dari Nabi Samuel. Tetapi apa dari Tuhan? Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, beda ya anak-anak ya. Kalau manusia itu sangat terbatas dalam melihat seseorang. Untuk memilih seseorang itu sangat-sangat terbatas. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata kita. Oh, orang ini tinggi besar. Untuk menjadi seorang raja, dalam pandangannya pasti orangnya itu tinggi besar. Ya, untuk menggantikan seorang raja tidak mungkin anak kecil, orang yang belum berpengalaman dalam berperang. Namanya seorang raja harus bisa memerintah. Satu kerajaan itu orangnya banyak, bukan cuma 1-2 orang, tapi bangsa. Bangsa Israel ini satu bangsa. Ya, harus menjadi seorang raja yang hebat. Ya, nah itu menurut Samuel. Tapi Tuhan tadi berkata, ayat yang ke-7, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak Eliab. Nah, tadi Samuel berkata, sungguh. Ya, waktu Samuel melihat Eliab, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, Samuel berpikir Eliab yang menjadi raja. Wah, ini yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja. Tetapi Tuhan bilang, bukan. Kamu jangan memilihnya, jangan pandang parasnya. Nah, paras ini apa, Nana? Wajah, ya. Wajahnya, perawakannya yang tinggi. Wah, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sekarang tante tanya, kita bisa melihat hatinya orang lain? Bisa enggak anak-anak? Enggak bisa ya anak-anak ya. Kita enggak bisa melihat kedalaman hati orang lain. Tetapi Tuhan bisa. Ya. Nah, Tuhan itu maha kuasa. Ya, dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan, bisa melihat apa yang kita lakukan. Ya, selain itu Tuhan juga bisa melihat isi hati kita. Ya, kita tidak bisa mendustai Tuhan. Nah, ini perbedaannya Tuhan dengan manusia. Manusia hanya bisa melihat dengan mata. Tapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati. Ya. Ya. Manusia hanya bisa melihat kehebatan atau potensi seseorang untuk memilih seseorang. Ya. Misalnya seperti tadi perawakannya, kedudukannya, kepandaiannya, kekayaannya, semua ya yang perkara-perkara jasmani. Tetapi
tidak bisa melihat kedalaman hati orang. Nah, di sini pandangan seorang manusia itu sangat terbatas untuk memilih seseorang. Maka bisa salah juga dalam menilai seseorang. Karena apa? Karena tidak bisa melihat isi hati orang itu. Ya, kita bisa melihat, oh orang itu baik. Misalnya, orang itu baik. Nah, hanya dengan kebaikannya juga tidak bisa ya. Anak-anak, orang yang berbuat jahat, yang menipu, kalau dilihat dia, waduh, mulut perkataannya tuh pasti manis sekali didengar. Ya, manis sekali didengar, seperti Hawa dikecohkan oleh apa? Ular, ya. Ular perkataannya manis sekali sehingga Hawa tertipu. Ya, ini kalau manusia kan tidak bisa melihat isi hatinya ular, ya. Menipu atau tidak dia tidak tahu. Nah, kalau Tuhan bisa tahu, ya. Nah, jangan sampai kita terkecoh, ya anak-anak ya. Nah, demikian juga Samuel bisa salah juga dalam memilih orang. Sekalipun Samuel adalah seorang nabi. Seorang nabi ini orang yang dipakai oleh Tuhan juga bisa salah. Ya. Sekarang kita baca 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Nah, 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kembali." Nah, siapa anaknya yang bungsu? Gambarnya, ya. Anaknya yang bungsu itu adalah Daud. Apa pekerjaannya Daud? Seorang gembala kambing domba, anak-anak. Ya, kalau orang yang menggembalakan kambing domba tuh diamnya di mana? Menggembalakan di mana? Di padang rumput, ya, membawa domba-dombanya mencari makan. Nah, ini Isai suruh panggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, ya anak-anak ya. Mengapa Tuhan memilih Daud menjadi raja? Ya, mengapa kok Tuhan memilih Daud menjadi raja padahal Daud masih kecil? Ya. Tidak seperti kakak-kakaknya Daud. Kakak-kakaknya Daud itu seorang prajurit, ya, prajuritnya Raja Saul, ya. Kenapa? Karena Daud seorang yang hidup tergembala, setia membawa kambing dombanya, tekun, ya, untuk memberi makan, ya. Buktinya apa? Pada waktu Bapak Isai dan Nabi Samuel, ya, datang ke rumahnya, datang untuk upacara itu, Daud enggak ada. Dia sedang menggembalakan domba-dombanya, ya. Nah, dia setia
taat, dengar-dengaran pada bapaknya, pada Bapak Isai. Kalau disuruh sama bapaknya, Daud ini nurut anak-anak. Nah, anak-anak juga ya harus nurut sama orang tua, sama papa, sama mama. Kalau disuruh sama mamanya, sama papanya mau enggak anak-anak? Mau enggak? Atau masih, tunggu mah, aku masih main game. Nah, biasanya anak-anak kalau disuruh, dimintai tolong sama papa, sama mama, tunggu. Nah, gitu enggak anak-anak? Sekarang belajar ya untuk nurut, dengar ya, mendengar orang tua dulu, baru bisa dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, kalau sama papa sama mama aja enggak dengar-dengaran, enggak nurut, bagaimana kita bisa ngomong aku dengar-dengaran, taat kepada Tuhan? Bohong itu ya. Nah, Daud itu dengar-dengaran, taat kepada bapaknya, sehingga Tuhan berkenan kepada Daud karena hatinya baik dan taat kepada Tuhan. Ya, apa tadi yang dilihat? Ya, ayat 12 tadi, 1 Samuel 16 ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, 1, kemerah-merahan. 2, matanya indah. 3, parasnya elok. Apa ini artinya tante? Ada arti rohaninya anak-anak. Ya, kemerah-merahan ya wajahnya. Kalau anak-anak pengen kemerah-merahan tuh ya apa sih tante? Anak-anak pernah lihat enggak? Anak kecil misalnya kalau kan Daud biasanya di padang panas-panas ya, menggembalakan domba. Kena panas lalu pipinya merah. Begitu masuk ruangan, pipinya merah. Pernah lihat enggak anak-anak? Atau temannya, atau adiknya, atau kakaknya. Lihat, pipinya merah. Gemes enggak kalau lihat? Tante kalau lihat anak kecil, pipinya merah, gemes pengen Noel ya. Pengen Noel pipinya anak itu ya. Nah ini juga, Daud juga kemerah-merahan. Apa artinya merah itu? Merah itu menunjuk darah, tanda darah. Ya, rela mengalami sengsara daging tanpa dosa bersama Yesus. Apa sih tante? Sengsara daging tanpa dosa bersama Yesus itu apa sih tante? Aku kan sih enggak ngerti, aku sih kecil tante. Nah, ya, misalnya sengsara daging tanpa dosa. Anak-anak misalnya ada ulangan. Nah, misalnya ujian tengah semester, ujian akhir, ada ulangan besok. Misalnya ya anak-anak, hari Senin, anak-anak ujian tengah semester. Kemudian Minggu, wah harus belajar aku. Harus belajar, bahannya banyak ini. Bisa nututin enggak? Nah ini ujian untuk anak-anak. Anak-anak mau sengsara atau enggak? Ya, anak-anak belajar dulu. Hari Sabtunya belajar dulu. Supaya Minggu waktunya ibadah sekolah Minggu bisa ikut ke gereja. Nah itu namanya mengalami sengsara daging bersama Yesus. Mau berkorban. Ya, nanti pulang gereja bisa lanjut belajarnya. Nah itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Bisa Bisa rela mengalami sengsara daging. Mau ambil bagian ya anak-anak ya. Sengsara daging bersama Yesus itu namanya percikan darah. Enggak ada salah, anak-anak enggak salah. Kan mau ibadah tapi mau ibadah tapi ada ujian itu. Tapi ujiannya kita mau ujian kita
belajarnya yang diatur ya. Belajarnya. Kan ada Sabtu, Minggu kan libur. Sabtu juga libur. Nah, itu gunakan untuk belajar supaya Senin bisa ya, waktu ujian, waktu ulangan bisa mengerjakan. Berdoa dulu sama Tuhan kalau mau belajar. Supaya apa? Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak. Apa yang dipelajari itu nanti yang keluar. Nah, ya, itu untuk kalau kita mau mengalami sengsara tanpa dosa, sengsara daging tanpa dosa, itu untuk kita mau disucikan, mengalami penyucian. Nah, dalam tabernakel itu menunjuk apa? Meja, roti, sajian. Meja, roti, sajian itu apa sih Tante? Itu adalah ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab, dan perjamuan suci. Kalau di gereja kita hari Kamis ya, itu ibadah PA dan PS, perjamuan suci dan pendalaman Alkitab ya, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini menghasilkan wajah yang kemerah-merahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, matanya indah. Nah, matanya indah. Mata itu memiliki pandangan rohani, ya. Memiliki pandangan rohani, pandangan ke ladang Tuhan. Sehingga kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah, pelayanan kepada Tuhan. Nah, seperti tadi, anak-anak tetap setia beribadah sekolah minggu. Walaupun besoknya ada ulangan. Itu namanya setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, dalam tabernakel ini menunjuk apa? Pelita emas, ya, ketekunan dalam ibadah raya. Pelita itu adalah mata, ya, pelitanya tidak padam. Nah, kemudian parasnya elok. Nah, elok itu enak dipandang mata, ya, enak dipandang mata. Karena apa? Karena sudah mengalami keobahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai tidak bercacat celah sama seperti Yesus. Kalau kita setia beribadah terus ya dalam ketekunan 3 macam ibadah, kita akan terus disucikan, diobahkan sampai tidak bercacat celah sama seperti Yesus. Dalam tabernakel menunjuk apa? Mezbah dupa emas, ya, ketekunan dalam ibadah, doa penyembahan. Nah, kalau di Surabaya sini tiap hari Rabu, ya. Kemudian menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Nah, di sini Tuhan memilih Daud karena Tuhan melihat hati Daud yang suci, tulus, setia, taat dan dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Sehingga Daud diangkat menjadi raja dan diurapi Roh Kudus. Ya. Kita hanya di dalam kandang penggembalaan, dalam ketekunan, dalam 3 macam ibadah pokok, maka kehidupan kita ini bisa dibentuk dan disucikan lewat firman pengajaran yang benar. Supaya apa? Supaya hati kita mengalami penyucian yang terus-menerus. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang setia, taat dan dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita kok perlu mengalami penyucian yang terus-menerus? Mengapa ya? Kenapa sih kok kita harus mengalami penyucian yang terus-menerus? Baca dulu Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa,
telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak ingat enggak? Kita mempunyai dosa warisan dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu siapa? Adam dan Hawa. Nah, itu maka dari itu kita tidak mempunyai kemuliaan, ya. Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan, ya, dihukum dibuang ke bumi, hilang kemuliaan Allah. Pertama, Adam dan Hawa itu sama seperti Yesus. Ya, sama-sama mulia karena tidak taat, sudah berbuat dosa, diusir dari Taman Firdaus, ya, diusir ke bumi. Nah, kita orang-orang yang lahir, ya, semua orang yang lahir sesudah Adam dan Hawa mewarisi, ya, dosa warisan, mempunyai dosa-dosa warisan. Nah, ini yang harus ditebus oleh Tuhan dan terus disucikan. Kehidupan kita tuh harus, ya, harus disucikan terus-menerus lewat firman penggembalaan. Firman penggembalaan ini bisa didengar kita di mana? Di dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok. Yaitu tadi, ibadah minggu, ibadah raya, kemudian ibadah PA, ya, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, kemudian ibadah doa penyembahan. 3 macam, bukan 3 kali ibadah ya anak-anak, 3 macam. Ya, kita harus tekun di dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok supaya kita mengalami penyucian yang terus-menerus. Ya, karena apa? Karena kita manusia ini perlu mengalami penyucian terus-menerus oleh firman pengajaran yang keras, yang tajam, ya. Karena kita ini manusia ini masih mempunyai banyak sifat dan karakter yang tidak baik. Nah, supaya kita selalu disucikan, ya, disucikan lewat firman penggembalaan yang kita dengar setiap kita ibadah, pasti kita mendengar firman Tuhan. Itu namanya firman penggembalaan yang menggembalakan kita untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ya, kita tahu karakter kita atau sifat kita tuh masih tidak baik lewat apa? Ya lewat mendengar firman. Ya, lewat mendengar firman supaya kita selalu disucikan dan dibaharui dan mengalami keobahan hidup. Tanpa kita mendengar firman, ya, firman penggembalaan, kita tidak akan berubah anak-anak, tidak sadar akan dosa-dosa itu. Ya, terus enjoy, tetap menjadi manusia daging. Ya. Nah, kalau kita mengalami keobahan hidup dari manusia daging itu diubahkan menjadi manusia rohani sampai kita memiliki sifat-sifat ilahi. Dimulai dari apa? Jujur. Ya, tidak ada dusta lagi dalam kehidupan kita. Nah, sehingga oleh dorongan firman pengajaran yang keras dan tajam, maka kita bisa menyadari dosa-dosa kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang bertahta dalam hati kita. Ya, untuk membimbing kita, menuntun kita. Ya, menyadarkan dosa dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan mengulangi dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, ya. Kalau dengan sesama kita berdamai untuk saling mengaku dan saling mengampuni dosa, ya. Nah, kalau kita sudah mengampuni dosa orang lain, kita juga melupakannya. Seperti Tuhan juga melupakan, juga menutup semua dosa-dosa kita dengan darah Yesus. Maka darah Yesus juga aktif untuk mengampuni dan membasuh dosa-dosa kita sampai tidak berbekas lagi. Maka
kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kesucian, sehingga hati kita damai, sejahtera, dan tenang, tentram, maka semua menjadi enak dan ringan. Ya, kita baca dulu Yesaya 32 ayat 17. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ini enak kalau kita bisa hidup benar, ya. Di sini ada ada efeknya. Apa? Hati kita damai sejahtera. Nah, dan akibat dari kebenaran, ada akibatnya kalau kita berbuat benar. Apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita hidup benar terus, maka kita pasti mengalami ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita. Hati kita damai, tentram, dan tenang. Di sini dikatakan untuk selama-lamanya. Mau enggak kita mempunyai hati damai selama-lamanya? Mau. Tante juga mau. Ya. Ingat ya anak-anak, Tuhan melihat hati manusia untuk memilih orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Nah, Roh Kudus selalu menyertai Daud, ya. Tadi begitu diurapi oleh Nabi Samuel, dikatakan Roh Kudus, Roh Kudus, sebentar ya anak-anak ya. Nah, tadi 16 ayat 13 ya anak-anak ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, berkuasalah Roh Tuhan. Roh Tuhan itu siapa? Roh Kudus, ya. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Daud, ada penyertaan dari Roh Kudus. Sampai Daud mengalahkan Goliat itu juga bukan karena kemampuannya Daud, kepintarannya Daud, kekuatannya Daud. Daud kecil, bahkan diejek oleh Goliat saat mau melawan Goliat. Tapi karena Daud mengandalkan Tuhan dan ada Roh Kudus yang menyertainya, Daud menang melawan Goliat. Ya, itu dalam kehidupannya sampai besar, Daud selalu disertai oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus selalu menyertai Daud dan segala sesuatu dalam kehidupan Daud dijadikannya berhasil. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Nah, di sini ya anak-anak ya, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Caranya ya apa? Mengkaitkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita ingat kalau kita mau mengkaitkan Tuhan artinya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu kita tuh memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita mengkaitkan Tuhan pasti memuliakan nama Tuhan. Ya anak-anak ya. Daud dalam kehidupannya selalu mengkaitkan Tuhan dalam segala yang dilakukan dan dikatakannya. Karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita belajar ya dari kehidupan Daud kecil, seorang gembala ya yang hidupnya di padang menggembalakan, tapi dia tekun kepada Tuhan, kepada bapaknya. Nah, nurut ya. Ayo anak-anak sejak kecil nurut ya sama orang tua, kalau dinasehati didengar. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita enak ya. Tuhan menyertai kita. Nah, anak-anak
Tante sudahi ibadah sore hari ini. Kita mau berdoa, anak-anak bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa, Bapak terima kasih. Kita nyanyikan Bapak terima kasih ya. Kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah beribadah secara online dimanapun anak-anak berada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan kepada kami semua. Tuhan sudah memeliharakan kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami semua. Dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak-Mu biarlah Engkau berikan hikmat akal budi kepada mereka. Roh Kudus yang akan berkata-kata lebih lanjut dalam kehidupan mereka untuk selalu menyertai kehidupan kami semua. Membimbing kehidupan kami, menuntun kami semua. Tuhan berikan takut akan Tuhan di dalam hati kami. Supaya kami selalu ingat akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, juga ampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Supaya firman yang disampaikan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehidupannya. Supaya membimbing kami semua, menuntun kami semua sampai ke dalam kandang penggembalaan terakhir. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan.